Kisah Ki Ageng Giring, berebut wahyu ke Prabon. Ki Ageng Giring merupakan salah satu tokoh terkenal, terutama pada masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Oleh karenanya tokoh ini begitu dihormati. Nama Giring sendiri juga menjadi nama dusun dan desa di Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam dinasti Giring, juga dikenal tokoh Ki Ageng Giring III. Sumber setempat menyatakan bahwa Ki Ageng Giring III juga dikenal dengan nama Ki Ageng Sukadana. Ki Ageng Sukadana ini mendapatkan gelar nama yang demikian karena ia dikenal sebagai tokoh yang suka membagikan harta benda atau kekayaannya bagi orang yang berkekurangan. Istilah suka diartikan sebagai memberi dengan ikhlas dan dana dimaknai sebagai harta benda atau kekayaan. Itulah gelar yang disandang Ki Ageng Giring III. Sedangkan gelar Ki Ageng umumnya mengacu pada pengertian bahwa orang tersebut menjadi penguasa sebuah wilayah dusun atau desa, atau gelar yang diberikan karena kebesaran namanya diakui oleh orang sekitarnya. Bisa pula dikatakan bahwa ia merupakan pemimpin atau orang yang dituakan dalam sebuah wilayah atau komunitas. Ki Ageng Sukadana juga dikenal dengan nama Maling Gentiri. Maling Gentiri dimaknai sebagai maling budiman. Ia merupakan tokoh yang selalu mengupayakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ia tidak pernah tega melihat orang lain sengsara. Itulah Maling Gentiri. Bahkan harta milik sendiri pun dibagikannya bagi orang lain. Oleh karena itu pula orang-orang kaya di zamannya merasa tidak akan tenang hatinya jika tidak berkepedulian sosial kepada tetangga atau sesamanya yang menderita. Adapun sebabnya adalah karena jika orang tersebut bertindak demikian, maka dapat dipastikan bahwa ia akan didatangi Ki Ageng Giring III atau Ki Ageng Sukadana dan mendapatkan teguran. Jika tidak demikian, maka Ki Ageng Sukadana di lain waktu akan menjadi Maling Gentiri yang kemudian mengambil sebagian harta benda milik orang tersebut dan kemudian dibagikan kepada kaum fakir miskin. Oleh karena itu pula, Ki Ageng Sukadana tidak bertindak sembarangan. Akan tetapi ia akan menyeleksi sasarannya. Tidak jarang juga orang-orang kaya yang kikir itu memelihara jago kepruk, istilah untuk orang yang berkemampuan ilmu silat tinggi dibayar melindungi seseorang dari musuhnya. Dengan tujuan untuk menangkap Ki Ageng Sukadana. Akan tetapi pada akhirnya jago kepruk yang mencoba menghalanginya dapat ditaklukkannya. Bahkan banyak juga yang merasa takut lebih dulu sebelum berhadapan dengan Ki Ageng Sukadana. Semua itu disebabkan oleh kewibawaan, kebijaksanaan, sekaligus kesaktian yang dimiliki oleh Ki Ageng Sukadana. Selain itu, banyak pula orang-orang kaya yang tersadarkan untuk tidak bertindak pelit kepada sesamanya. Banyak dari mereka yang tergugah hatinya untuk berbagi karena kemudian menyadari bahwa harta hanyalah titipan Sang Khalik. Demikian pula pangkat dan kedudukan sosial seseorang di dunia. Disebutkan juga bahwa Ki Ageng Sukadana memiliki kelangenan peliharaan berupa kuda, macan, dan naga yang berwarna putih. Oleh karena kebaikannya itu Ki Ageng Sukadana begitu dicintai dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Eksistensi Ki Ageng Giring III tentu tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan Ki Ageng Giring I yang juga dikenal dengan nama Ki Ageng Paderesan. Ki Ageng Giring I disebut juga sebagai Ki Ageng Paderesan karena ia memiliki profesi sebagai penderes penyadap nira kelapa. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Ki Ageng Giring III memiliki sahabat karib bahkan dipersaudarakan dengan Ki Ageng Pemanahan yaitu putra Ki Ageng Nis, cucu Ki Ageng Sela. Keduanya menjadi murid dari Sunan Kalijaga. Sekalipun keduanya bersahabat karib namun keduanya juga terlibat persaingan secara halus dalam hal untuk menjadi pancer atau induk dari para penguasa kerajaan Mataram. Pada sisi inilah mereka bersaing untuk mendapatkan wahyu ke Prabon yang dikenal juga dengan nama Wahyu Gagak Emprit. Kebetulan keberuntungan berpihak kepada Ki Ageng Pemanahan karena ialah yang berhasil meminum degan atau kelapa muda bertuah yang disimpan Ki Ageng Giring III di atas pogo di dapur rumahnya. Sebagai murid-murid Sunan Kalijaga, baik Ki Ageng Giring III maupun Ki Ageng Pemanahan adalah orang-orang yang pilih tanding dalam hal bertapa dan berbuat baik. Mereka begitu patuh pada ajaran sang guru. Ketika Ki Ageng Pemanahan diminta untuk bertapa di bawah pohon yang mati namun mengeluarkan bunga, ia pun mematuhinya. Dalam hati kecilnya tentu saja muncul pertanyaan bagaimana mungkin ada pohon yang mati namun mengeluarkan bunga. Sekalipun demikian, ia mencarinya dengan mengembara di tengah hutan di wilayah Gunung Kidul yaitu di Pegunungan Sewu. Akhirnya, berkat ketekunannya ia pun menemukan pohon yang dimaksud. Ia bertapa di tempat itu dan tempat itu kemudian dikenal dengan nama pertapaan Kembang Lampir.
Sementara itu Ki Ageng Giring III mendapatkan tugas untuk menanam sebuah sepet yaitu kulit kepala, agar tumbuh menjadi pohon kelapa. Sekalipun tugas itu dirasa tidak masuk akal, namun seperti yang dilakukan Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring III pun melaksanakannya. Dengan tekun tanaman yang berupa sepet itu dipeliharanya dan kemudian tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Pada gilirannya pohon kelapa ini hanya menghasilkan satu butir kelapa yang masih muda atau degan, di luar nalar yang pada akhirnya justru diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Kemustahilan perintah yang diberikan Sunan Kalijaga tersebut dipercaya sebagai bentuk ujian mental spiritual kedua tokoh tersebut. Juga untuk menguji atau memurnikan derajat rohaninya selain sebagai sarana untuk dapat menurunkan keturunan yang kelak akan menjadi Raja Mataram di Tanah Jawa. Pada sisi-sisi ini harapan untuk mencapai cita-cita itu sering terasa muskil mengingat perintah atau dawuh Sunan Kalijaga yang juga demikian muskil. Sekalipun demikian, Ki Ageng Giring III dan juga Ki Ageng Pemanahan tetap mempunyai harapan akan berhasil sekalipun harapan itu besarnya tidak lebih dari seukuran sodo atau oleh karena itu pula tempat atau wilayah tempat mereka melakukan tapabrata dan berkegiatan itu kemudian dinamakan Dusun Sodo. Selain itu, Ki Ageng Giring III juga mengajarkan banyak hal kepada masyarakat sekitarnya. Nama aliasnya sebagai Ki Ageng Paderesan menunjukkan bahwa ia adalah tokoh yang ahli mengelola hasil dari pohon kelapa. Ia juga dipercaya sebagai tokoh yang mengenalkan pertanian di wilayahnya, terutama berkait dengan pohon kelapa. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mengenalkan sistem pengairan yang baik dengan membuat kalen atau parit untuk keperluan irigasi. Dalam peristiwa Wahyu Gagak Emprit, degan yang akan diminum oleh Ki Ageng Giring III keburu diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Oleh karena itu Ki Ageng Giring pun merasa sangat sedih dan kecewa yang dalam istilah Jawa disebutkan bahwa hatinya merasa gowang. Istilah gowang juga sering diterapkan pada kondisi cuwil atau pecahnya sebagain bilah sabit, pedang, atau pisau yang oleh karenanya menjadi sangat sulit untuk dipulihkan seperti sedia kala. Untuk menandai perasaan hatinya yang gowang itulah Ki Ageng Giring kemudian menamakan sebuah kali yang keletakannya tidak jauh dari Giring dengan nama Kali Gowang. Selain itu, Ki Ageng Giring juga menamakan salah satu sendang yang terletak di Giring dengan nama Sendang Penguripan. Berbeda dengan Kali Gowang yang menandai sebuah kekecewaan dan kesedihan hati, Sendang Penguripan memiliki makna yang lebih baik. Sendang Penguripan disebut demikian karena secara real air sendang ini menjadi salah satu sarana kehidupan masyarakat di sekitar itu. Lebih-lebih di masa lalu, ketika sumur belum banyak dibuat. Bahkan air sendang ini tidak hanya difungsikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masanya, namun juga dipercayai memiliki daya yang lain. Di antaranya dipercaya memiliki kandungan mineral tertentu sehingga bisa digunakan untuk sarana penyembuhan penyakit tertentu serta sarana untuk menolak sebangsa tenung atau santet. Ki Ageng Giring III juga diyakini bahwa ia pernah mendirikan sebuah padepokan. Lokasi padepokan tersebut jika dilihat pada kondisi sekarang keletakannya tidak jauh dari makam Ki Ageng Giring III. Pada sisi bawah lembah dari padepokan tersebut terdapat sebuah sendang yang dinamakan Sendang Talangwari. Kedua objek tersebut terletak di bawah naungan pohon-pohon besar yang memberikan kesan teduh dan tenteram. Diduga bahwa Sendang Talangwari merupakan nama sendang yang digunakan untuk mengenang istri Ki Ageng Giring III yang bernama Nyi Talangwari. Dari perkawinannya ini Ki Ageng Giring III menurunkan Rara Lembayung dan Ki Ageng Wonokusumo yang kelak bergelar Ki Ageng Giring IV. Kedua tokoh besar, yakni Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan sejak kemunculannya hingga sekarang sangat dihormati. Ki Ageng Giring pada gilirannya menurunkan Trah Wanakusuma dan Kajoran, sedangkan Ki Ageng Pemanahan menurunkan Trah Mataram. Ki Ageng Giring I setelah meninggal dimakamkan di Dusun Sada, Kecamatan Palian, Gunung Kidul sedangkan Ki Ageng Pemanahan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Nama Giring juga diabadikan menjadi nama dusun dan desa di Palian, Gunung Kidul. Sedangkan nama Pemanahan juga diabadikan menjadi nama kampung Manahan di Surakarta karena dulunya ia pernah tinggal di tempat itu. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Ki Ageng Giring yang berebut wahyu keraton dengan Ki Ageng Pemanahan adalah Ki Ageng Giring III, sedangkan Ki Ageng Giring I dan II adalah tokoh yang banyak berkelana dan tapabrata sepanjang hidupnya di Gunung Lawu. Versi lain menyatakan bahwa Ki Ageng Giring I dan II dimakamkan di wilayah Pengging Boyolali. Ada pula yang menyatakan dimakamkan di Tembayat Klaten.
Jika ditarik garis ke atas, Ki Ageng Giring I merupakan keturunan Prabu Brawijaya IV dengan istri bernama Dewi Retno Mundri.